Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Insan Catur, jumpa lagi dengan saya Muhammad Setibi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara Bobby Fischer menghancurkan pertahanan Sisilia. Di sini Bobby Fischer tentunya bermain sebagai pemain putih dan lawannya Stuart Ruben bermain sebagai pemain hitam. Seperti apa langkah-langkahnya? Mari kita langsung saja simak langkah-langkahnya. Langkah pertama E4, selanjutnya pion C5. Nah, ini merupakan ciri khas dari pertahanan Sisilia. Selanjutnya kuda F3, kuda C6, pion D4, pion C makan pion di petak D4, kuda makan pion di petak D4, pion G6, gajah E3, gajah G7, kuda C3, kuda F6, gajah C4, rokade pendek, gajah B3, dan pion A6. Sampai langkah ke-8 ini sahabat Insan Catur bisa mencatat langkah-langkahnya atau menghafal langkah-langkah ini. Karena apabila sahabat Insan Catur menghadapi lawan yang menggunakan pertahanan Sisilia model seperti ini, maka langkahnya akan sama saja ya, tidak berbeda jauh. Dan selanjutnya langkah dari Fischer adalah H4. Nah, ini langkah yang menarik ya, sahabat bisa meniru langkah ini, langsung melakukan serangan di sayap raja. Dan ini langkah kunci menurut saya ya, untuk bisa menghancurkan pertahanan Sisilia. Selanjutnya pion B5 dan langsung saja pion H5, dikorbankan saja pionnya. Apabila lawan menerima pengorbanan pion ini dengan cara kuda kali H5, maka itu resikonya tinggi ya. Analisanya akan seperti ini. Kuda F5, pion D6, kuda kali G7, kuda kali G7, menteri D5 mengancam kuda di petak C6, menteri C7 menjaga kuda, menteri G5, gajah E6, menteri H6 mengancam skakmat di petak H7, kuda H5 menutup jalur benteng sekaligus menyelamatkan raja, gajah kali E6, F kali E6, pion G4 mengancam kuda, kuda F6, pion G5 mengancam kuda lagi, kuda H5, benteng kali H5 langsung dimakan saja kudanya, G kali H5, pion G6 mengancam mat di petak H7 lagi-lagi. Selanjutnya H kali G6, menteri kali G6, skak, raja H8, menteri kali H5, skak, raja G7, rokade pendek, rokade panjang maksud saya, benteng H8, benteng G1, skak, raja F8, menteri G6, kuda E5, gajah H6, skak, benteng kali H6, menteri G8, skak mat. Jadi analisanya kira-kira seperti itu ya, apabila pengorbanan pion di petak H5 diterima. Kita kembalikan posisinya di H5 di sini. Oleh karena itu lawannya tentu tidak akan menerima pengorbanan pion di petak H5. Di sini Stuart Ruben memilih langkah pion B4 mengancam kuda di petak C3. Lalu langkah selanjutnya dari Fischer yaitu kuda D5 menghindar saja. Selanjutnya kuda kali E4. Selanjutnya H kali G6. Dan di sini langkahnya H kali G6 ya. Ini kalau misalnya dimakan oleh pion F ini skakmat ya. Kita analisa dulu sebentar. Kita kembalikan posisinya. Apabila dimakan oleh pion F, F kali G6 ini kuda kali E7 double skak, diskak oleh gajah dan kuda. Raja H8, kuda kali G6 skakmat. Ini sangat jelas sekali ya. Kita kembalikan posisinya di sini H kali G6. Oleh karena itu pemain hitam memakan pion di petak G6 ini dengan pion H ya. H kali G6. Selanjutnya menteri G4 mengancam kuda di petak E4. Pion E6 membalas ancaman dengan ancaman mengancam kuda di petak D5. Menteri H3 mengancam skakmat di petak H7. Dan selanjutnya pion F5. Ini harus dilakukan ya, karena kalau tidak skakmat. Selanjutnya rokade panjang. Dikorbankan saja kuda di petak D5 oleh Bobby Fischer. Ini analisanya kalau misalnya dimakan kuda Fischer di petak D5, misalnya E kali D5, ini resikonya tinggi juga ya. Analisanya kira-kira seperti ini. Menteri H7 skak, raja F7, gajah kali D5 skak, raja F6, kuda kali C6, D kali C6, gajah D4 skak, raja F7, menteri kali G7 skak, raja E8, menteri kali G6 skak, raja D7, menteri kali C6 skak, raja E7, benteng H7 skak, benteng F7, benteng kali F7 skak mat. Jadi kira-kira seperti itu apabila pengorbanan kuda di petak D5 diterima. Kita kembalikan posisinya di sini. Oleh karena itu kuda di petak D5 ini tidak dimakan ya. Pemain hitam atau Stuart Ruben memilih langkah kuda A5 karena mengira gajah di B3 ini cukup berbahaya ya posisinya. Selanjutnya Fischer melangkah menteri H7 skak,
langsung memberikan serangan terhadap raja. Raja menghindar, raja F7, benteng H6 mengancam pion di petak G6. Benteng di petak H6 ini tidak bisa dimakan ya tentunya oleh gajah karena posisinya sedang dipin oleh menteri di petak H7. Selanjutnya kuda kali B3, skak A kali B3, benteng H8 mengancam menteri. Menteri kali G6 skak, raja G8, benteng kali H8 skak, raja kali H8, benteng H1 skak, menteri G8, raja G8 maksud saya. Benteng H7 mengancam mati di petak G7. Menteri F8 menjaga gajah di petak G7. Selanjutnya serangan tambahan dari Visser yaitu gajah H6. Di sini langsung lawan tidak berkutik dan menyerah ya. Karena kalau diteruskan itu 3 langkah mati. Kita teruskan misalnya langkahnya. Kuda ke F6. Ini langkah selanjutnya benteng kali G7 skak, raja H8. Kuda kali F6. F4 benteng H7 skak mat. Jadi seperti itu langkah-langkah terbaik dari Bobby Visser. Jika sahabat Instan Catur ada ide langkah terbaik lainnya, silahkan isi di kolom komentar. Jangan lupa like, share, subscribe. Gensuna Sumus.